kembali bersama saya Slamet Riyadi dari program studi Teknologi Informasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang paragraf yang baik. Yang akan kita pelajari adalah tentang pengertian paragraf, jenis-jenis paragraf, dan ciri-ciri paragraf yang baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, paragraf atau alenia adalah bagian dalam suatu karangan yang biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Atau dengan istilah lain, paragraf adalah rangkaian beberapa kalimat yang mengandung satu kesatuan gagasan. Paragraf terdiri dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Jenis-jenis paragraf dapat kita kategorikan berdasarkan beberapa hal. Yang pertama, berdasarkan letak kalimat utama, ada paragraf deduktif, ada paragraf induktif. Paragraf deduktif adalah kalimat utama terletak di awal paragraf dan biasanya bermakna umum. Paragraf induktif adalah apabila kalimat utama berada di akhir paragraf, biasanya merupakan kesimpulan dan diawali dengan kata kunci simpulan seperti jadi, oleh karena itu, dengan demikian, dan sebagainya. Jenis paragraf yang ketiga adalah paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah paragraf yang kalimat utama berada di tengah paragraf. Dan yang keempat adalah paragraf campuran, yaitu kalimat utama berada di awal dan akhir. Artinya, diawali dengan kalimat yang umum dan diakhiri dengan kesimpulan. Berdasarkan satuan karangan, jenis paragraf ada 3, yaitu paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Paragraf pembuka adalah terletak di awal karangan sebagai pengantar atau pendahuluan. Sedangkan paragraf isi terletak di tengah karangan yang menguraikan pokok masalah. Dan paragraf penutup terletak di akhir karangan sebagai kesimpulan atau penutup dari karangan tersebut. Berdasarkan isi terdapat 5 jenis paragraf, yaitu paragraf deskripsi, yaitu paragraf yang menggambarkan suatu hal secara rinci. Paragraf eksposisi yang menerangkan dan menguraikan suatu hal. Paragraf narasi yang menceritakan suatu peristiwa yang dilengkapi dengan tokoh atau latar. Paragraf argumentatif, yaitu paragraf yang mengemukakan sesuatu secara logis untuk meyakinkan pembaca. Dan paragraf persuasif, yaitu paragraf yang mempengaruhi pembaca. Kita akan lanjutkan pada ciri-ciri paragraf yang baik. Ada 5 ciri paragraf yang baik, yaitu kesatuan, kepaduan, ketuntasan, konsistensi, dan keruntutan. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama adalah kesatuan. Kesatuan artinya paragraf itu memiliki satu gagasan utama yang mengikat seluruh kalimat. Kita lihat contoh. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY memiliki 8 fakultas. Pada saat pertama kali berdiri, UMY memiliki Fakultas Agama Islam, Fakultas Isipol, dan Fakultas Hukum. Dalam perkembangannya, universitas ini mendirikan Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Kedokteran. Fakultas yang terakhir didirikan adalah Fakultas Pendidikan Bahasa. Maka ini ada satu gagasan, yaitu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta memiliki 8 fakultas yang terletak di awal paragraf atau disebut dengan paragraf deduktif. Kita lihat ciri yang kedua, yaitu kepaduan. Kepaduan bermakna bahwa setiap kalimat yang ada di dalam paragraf itu saling berkaitan dan mendukung gagasan utama. Nah, untuk membuat suatu paragraf yang padu dapat dibentuk dengan unsur-unsur sebagai berikut. Ada pengulangan, penggunaan kata ganti, atau penggunaan kata hubung antar kalimat. Kita lihat contohnya masing-masing. Yang pertama, bagaimana pengulangan? Pengulangan adalah mengulang kata kunci dari kalimat sebelumnya. Kita lihat contoh. Perkuliahan minggu ini dilaksanakan secara daring. Perkuliahan daring, jadi ini kita ambilkan ada kata kunci di kalimat pertama itu adalah perkuliahan dan daring. Maka kita sebut lagi, kita ulang kata kunci tersebut pada kalimat yang kedua.
perkuliahan daring dilaksanakan melalui MyClass, di mana dosen mempersiapkan kegiatan pembelajaran dan mahasiswa aktif melaksanakan pembelajaran secara mandiri dengan tetap didampingi dosen. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan kata ganti. Kita lihat contoh berikut ini. Tahun 2020 diwarnai dengan mewabahnya virus corona di seluruh dunia. Virus corona ini adalah saya berikan garis miring, ini menjadi kata kunci. Kemudian pada kalimat yang kedua, kita gunakan kata ganti, yaitu virus ini yang menggantikan virus corona tadi, merupakan varian virus yang mudah menular melalui media air liur. Hingga sekarang, ada lagi kata gantinya adalah virus yang mematikan ini belum ditemukan vaksinnya. Ini jadi ada kata ganti yang kita gunakan pada kalimat-kalimat berikutnya merujuk pada kata kunci yang ada pada kalimat sebelumnya. Cara yang ketiga untuk membuat paragraf yang padu adalah dengan menggunakan kata hubung antar kalimat seperti oleh sebab itu, oleh karena itu, dengan demikian, meskipun begitu, ya, meskipun demikian, jadi, namun, akan tetapi, selain itu, dengan kata lain dan sebagainya. Kita lihat contoh. Pandemi COVID-19 belum berakhir. Oleh karena itu, nah ini adalah kata sambung yang hubungkan antara kalimat yang pertama tadi dengan kalimat yang kedua. Masyarakat wajib menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, jaga jarak, dan sering mencuci tangan. Maka dengan menggunakan kata penghubung ini, kalimat pertama dan kedua itu menjadi padu. Ciri paragraf yang baik yang ketiga adalah tentang ketuntasan. Artinya apa? Informasinya lengkap. Kita lihat di sini contohnya. Protokol kesehatan terdiri dari 3 hal. Kita sebutkan ada 3. Maka di dalam paragraf itu juga perlu menyebutkan ada 3 protokol. Kita lihat kalimat berikutnya. Protokol pertama adalah selalu menggunakan masker dengan benar, yaitu menutup mulut dan hidung. Protokol kedua adalah jaga jarak aman 1 hingga 2 meter. Protokol terakhir adalah sering mencuci tangan menggunakan sabun. Jadi sudah ada tadi di awal paragraf disebutkan ada 3 hal protokol kesehatan, dan di kalimat berikutnya sudah lengkap dituntaskan ada 3 juga protokol kesehatan yang sudah disebutkan. Yang keempat adalah paragraf yang baik itu harus konsisten dalam hal sudut pandang penulis. Sebagai contoh, misalnya menggunakan sudut pandang aku. Aku hanya seorang manusia. Manusia yang tentu memiliki banyak salah dan kekurangan. Meskipun begitu, aku, kembali lagi, sama dengan kalimat yang pertama, sudut pandangnya adalah orang pertama. Tidak pernah berhenti belajar untuk menjadi benar dan menuju sempurna. Ada konsistensi sudut pandang di situ. Dan yang terakhir adalah ciri paragraf yang baik itu adalah runtut. Artinya mengikuti pola urutan yang mudah difahami. Pola urutan itu apa saja? Bisa urutan waktu, urutan tempat, urutan umum khusus atau sebaliknya. Ada pertanyaan, jawaban, ada sebab akibat dan sebagainya. Kita lihat contoh. Saya belum memastikan mengapa banyak mahasiswa tidak menghadiri perkuliahan hari ini. Nah, ini ada akibat. Akibatnya itu adalah banyak mahasiswa tidak menghadiri perkuliahan hari ini. Nah, kemudian yang berikutnya ini adalah penyebabnya. Kemungkinan penyebabnya adalah mahasiswa tidak tahu bahwa hari ini ada perkuliahan. Jadwal kuliah bertabrakan dengan jadwal lain, atau mahasiswa memiliki urusan lain. Ini ada hubungan sebab akibat yang tadi di awal itu adalah akibatnya, di akhir itu adalah di kalimat yang berikutnya itu adalah penyebabnya. Demikian materi paragraf pada pagi hari ini, semoga dapat difahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.